mudah tentu saja seperti yang kayak hari ini sampaikan tadi, statusnya jelas. Yang kedua yaitu ini kita berbicara kasus per kasus supaya menjadi gambaran kenapa tanah itu segera diperjelas termasuk wakaf. Karena dulu pernah terjadi ini di daerah saya, Pak. Di daerah saya ada sebuah tanah yang dulu itu tidak ada orang yang berani lewat karena di situ rawan. Akhirnya dengan orangnya diwakafkan, suruh tempati makbarah, ditempati pemakaman. Setelah majunya zaman, ternyata tanah itu dibuatkan jalan dan sekarang sudah ramai. Beberapa tahun yang lalu karena tidak diurus, ada yang butuh. Itu sudah bukan cucunya, cicit apa anaknya cicit. Bongkar di lemarinya itu nemu sebuah petok. Itu atas nama akhirnya diurus sebentar. Akhirnya mengeluarkan maklumat mengumumkan tolong tanah makam yang di pinggir jalan ini dipindah ke dalam sana. Kalau nggak dipindah sampai tahun ini, sampai bulan ini, maka akan digusur. Akhirnya apa? Diurubkan. Sekarang dimiliki Cina. Dibangun pertokoan sehingga jadi toko-toko. Nah, itu. Karena apa? Karena tanahnya tidak diurus. Ini seperti yang hari katakan tadi, ini salah satu kelemahan orang kita, orang yang sangat percaya dengan saudaranya, sangat percaya, poro dewi, penjauh dewi dan sebagainya. Klimaksnya tanahnya nggak jelas. Yang kedua, ini baru-baru ini saya yang sekarang lagi berjalan hampir insya Allah dalam waktu dekat, mudah-mudahan segera tuntas. Ada tanah yang sudah diwakafkan siri, terus kemudian kena double track pengembangan rel kereta api. Itu sudah mau dimintakan keterangan bahwa itu bukan tanah wakaf. Padahal koordinatnya jelas. Ada musolanya, tidak lebar Pak musolanya. Sebenarnya tanahnya tidak lebar banget, 88 meter persegi. Musolanya sudah ada lantai 2. Akhirnya begitu ketemu saya bilang tidak bisa, ini wakaf. Mungkin sudah ada musolanya. Setelah kita telusuri, coba ada pernyataan apa dari dulu. Ternyata ada pernyataan yang sudah diwakafkan, tapi siri, pernyataan biasa. Nah, ini ada sanksinya. Ini wakaf. Saya kuatkan seperti itu. Akhirnya dan sekarang lahirnya cabang Surabaya, NU cabang Surabaya, hari ini. Dan sekarang sedang proses. Insyaallah gantinya. Padahal Pak, kalau dibiarkan diganti oleh kereta api saat itu hanya akan dapat 500 juta per rumahnya. Dia sudah kesempatan dapat 500 juta. Saya bilang pada waktu itu, sampai kalau ditukar dapatkan lebih dari 500 juta, bisa 3 kali lipat banget. Kain Sabah yang ditawarkan sekarang tanahnya 300 sekian. Dan bangunannya, karena kalau sudah wakaf Pak, kenapa begitu itu tanah ditukar tanah, bangunan ditukar bangunan. Jadi kalau ada tanahnya, ya tanahnya saja. Tapi kalau ada bangunannya, harus dibangunkan oleh permukaan. Itu. Maka ada tadi juga, sebentar lagi insya Allah
siapa? Saya sepakat sebenarnya Kiai Hadi tentang ngobrol-ngobrol bagaimana kalau nazir itu tidak harus cabang, bisa di MWC, bisa ranting bisa, tapi di SK dulu dari cabang bahwa ini adalah pengurus lembaga wakaf tingkat kecamatan, tingkat ranting, sehingga nanti kalau misalnya wilayah ranting tidak repot-repot ke MWC, tidak repot-repot ke cabang, dirasakan oleh ranting boleh, asal ada lembaga yang menguatkan bahwa ini adalah pengurus wakaf, terus nanti yang akan ada di wilayah kecamatan. Ini tadi ada data ke tempat saya juga, ini kasus. Begitu dia mau wakaf, maunya perorangan. Saya tanya, kenapa perorangan Ustaz? Kan lebih mudah Pak. Sampai lebih mudah apa lebih aman? Lebih mudah atau lebih aman? Ya justru sebenarnya lebih aman. Oke. Kalau lebih aman, amaliyahnya apa sih? Amaliyahnya itu wakafkan ke NU. Kok bisa lebih aman Pak? Apakah diambil pertanyaan tadi muncul? Nanti bagaimana dengan NU? NU tidak ngurusi pemilikan apa-apa, tapi NU nanti akan menjadi benteng untuk menjaga. Tapi asetnya milik NU, asetnya milik NU, jadi jangan sampah. Kemudian saya contohkan di daerah Jambangan itu beberapa waktu lalu, mungkin panjenengan sudah pernah baca di YouTube beredar itu. Ada orang yang latihan hadra jadi usil dan amin. Itu muncul kan oleh padahal tanahnya itu katanya milik NU. Nah, jangan sampai terjadi seperti itu. Nah, akhirnya sepertinya ini tadi mengerucut sepakat ini gampang, ini gampang, ini gampang. Saya dalam waktu dekat datang ke sini lagi, boleh, saya tunggu segera. Bahkan apalagi sekarang kan ada percepatan penyelesaian sertifikat wakaf. Jadi dia ngejar itu segera kalau begitu. Tinggal pertanyaannya tanahnya jelas warnanya. Gitu. Di dalam wakaf, nah itu ada dua model wakaf. Ada AEW. Kalau AEW itu panjenengan tanahnya belum diwakafkan sama sekali, baru akan diwakafkan, berarti nanti akan ada AEW. Tapi kalau sudah disirikan wakaf, ada persyaratannya. Kalau saya boleh mengatakan begini, Pak ini ada, tapi hanya satunya. Buatkan sekarang. Kalau kawannya saya nggak mau, buatkan sekarang. Kasih saksi. Saya buatan APAIB namanya, akta pengganti akta ikrar wakaf. Akta pengganti ikrar wakaf. Itu namanya akta begitu. Itu kalau sudah diwakafkan sendiri. Sekarang pertanyaan kembali kepada Kiai. Tanah ini fasum. Kalau fasum, apakah tidak bisa diwakafkan? Bisa, dengan catatan. Nah, mintakan pelepasan dulu ke Pemkot. Dimintakan pelepasan ke Pemkot. Kalau keluar pelepasannya, nanti menjadi lembaga apa, kemudian nanti baru bisa diwakafkan. Catatannya itu ada pelepasan bahwa tanah itu dilepas. Tapi karena tadi ada dua jenis di sini. Ada yang fasum, ada yang milik perorangan. Padahal di sini
sudah muncul bahwa ini wakaf. Belum ada. Ini masih kalau ada pertanyaan tidak ada. Tapi surat suratnya sudah. Surat apa itu? Surat apa namanya? Surat tanahnya. Mewakilkan sudah. Kalau lurah itu sebenarnya sudah mengasih riwayat tanah bahwa ini dari satu ke siapa, dari dua siapa, tiga siapa. Sekarang yang terakhir apa tulisannya di situ? Wakaf. Sudah ada wakafnya yang disahkan bahwa Sudah ada wakafnya dan juga direkomendasi oleh camat. oh sudah aman kan? Kalau sudah ada wakafnya dari KUA itu sebenarnya sudah aman, tinggal apa namanya dibawa ke BPN untuk merubah status tanahnya dari perorangan yang selama ini perorangan dan ditempeli oleh wakaf itu kemudian menjadi wakaf. Nanti prosesnya yang paham itu. Nah, saya sampai di wakaf. Jadi kalau memang sudah ada surat dari sudah jelas seperti itu, sebenarnya kan sudah tidak ada masalah. Gitu. Masalahnya apa? Karena apa tidak bisa diproses? Tetapi kalau gini Pak, kalau diproses sama Pemkot, tapi ini aset, ketika kita mengkonfirmasi itu akan dilepas. Tapi kalau kita diam, ya terus selamanya akan diplot oleh pas. Kita ini sudah sampai ke TW. Sehingga tulisan ini sudah ke TW. Dan di sana juga perhimpunan. Nah, ini mohon maaf, ini kan karena sekedar cerita. Nanti bisa panjenengan kopi itu, data-data itu bisa ditanyakan dengan biar bisa dipelajari apa yang kurang dari itu sehingga ini tidak bisa dijadikan wakaf. Padahal katanya menurut pengakuannya itu nggak apa-apa. Sudah ada KUA-nya, sudah keterangan dari camatnya, sebenarnya ini kasus Pak, saya mau cerita sama dengan sekolah yang di Rungkut ya, di Rungkut itu sempat seperti itu. Ketika kita mintakan kekuatan ke Pak Camat, akhirnya dilepas dia menjadi tanahnya Kementerian Agama. Dan kemudian sekarang kemarin malah sudah dapat SBSN bangunan untuk Rungkut yang tempatnya di utaranya Stikom. Sebenarnya Stikom itu kan ada apartemen lagi ya, maksudnya dari mana? Dari ke kiri ke jembatan itu, terus di situ ada di situ. Itu kalau mau belajar ya, di situ, tapi nggak apa-apa, nanti diserahkan biar dia pelajari Ustadz Gidri ya. Itu saya jelaskan tadi lagi, begitu ada tanah. Tapi kalau tanah itu seperti yang disampaikan Yai hari tadi, ada tanah yang 1 petak, tapi mau dilepas sebagian, maka itu memang harus dipecah dulu. Tidak bisa, saya pun tidak mau itu kalau sebagian ada 200 meter. Ini Pak, tak wakafkan 100 meter, tapi sudah ada rumahnya sekian. Dan ini sampai 4
patok 100 meter itu sampai di mana. Dia tidak minjem-minjem begini. Kalau minjem-minjem nanti akhirnya tidak tahu tanahnya pemilik yang katut ke wakaf adanya atau tanahnya wakaf tahu katut pemilik. Maka harus digaris dulu oleh pertanahan, diukur sampai sekian baru di ikrar wakafnya yang sekian itu. Nah, kemudian kalau ada masjid seperti yang di sini ya, yang tadi ke kantor itu sudah ada tanah 1, tanah 2, tanah 3 dan tanah 4. Tanah 1 itu sudah keluar akta ikrar wakaf. Ada pemberian lagi beranak 1 sudah keluar akta ikrar wakaf. Tapi masih dua-duanya perorangan. Ada tanah 3 dan tanah 4 yang mau diikrar wakafkan. Saya bilang kalau memang seperti itu diwakafkan ke NU saja. Itu lebih aman karena NU nanti akan menjadi benteng. Termasuk tanah 1 dan tanah 2 nanti diusulkan perubahan nadir menjadi nadir lembaga. Oke. Kalau ada yang mau tanya, monggo nanti kasih informasi silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari Lantai Menurut Hubungan. Saya mau tanya, di langgar kami itu kan sudah ikrar wakaf KUA, tapi nadirnya itu tidak tinggal di sini, tidak tinggal di Meluk, di tempat lain, di Pedoman. Terus itu gimana nanti? Kalau semua kita mau berbaru diperbarui atau gimana ikrar wakafnya itu? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebenarnya begini, nadir tinggal dimanapun boleh, tidak ada masalah. Yang penting punya tanggung jawab dan amanah terhadap lahan atau objek wakaf itu tadi. Apalagi sama-sama Surabaya, boleh-boleh saja Pak. Cuma kalau memang akan ada keinginan untuk perubahan, bisa catatannya 1, diadakan pertemuan rapat bersama, kemudian dibuatkan berita acara bersama, ada absennya, ada undangannya, nanti dilampirkan permohonan ke BPI melalui KUA, nanti KUA memberi rekomendasi setelah sesuai dengan itu. Kalau perlu KUA-nya diundang saat rapat, sehingga nanti mudah panjenengan ketika memohon ke KUA untuk mendapatkan rekomendasi perubahan nanti kalau mau dirubah. Tapi sebenarnya prinsipnya tadi di awal saya katakan bahwa tinggal apalagi cuma sekitar Surabaya tidak ada masalah sebenarnya seperti amanah. Terus seperti NU ini Yai Hari tinggalnya di daerah Indrapura sana, tapi dia jadi nadir kemarin NU di Pagesangan, di Sambikerau, tidak masalah. Yang jelas di situ tetap jalan lembaganya, beliaunya amanah untuk menjaga aset itu tetap milik NU. Oke, monggo yang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari Ranting Kebang Putih mohon izin dengan tidak mengurangi rasa hormat kepada Pak Yai, perlu kami sampaikan bahwa kepemilikan masjid ini terkait surat-surat ini, misalnya studi kasus di tempat saya itu kebanyakan itu kalau zaman dahulu itu pada waktu mewakafkan itu secara lisan, jadi tidak tertulis, sehingga dengan perkembangan zaman terkait ada program dari NU supaya
diwakafkan ini dari takbir kebanyakan masjid-masjid ini kesulitan dari apa ini surat petoknya atau salinan kutipan tertib. Nah ini studi kasus kemarin 1 bulan yang lalu itu masjid di Nambangan yang dekat pantai itu yang biasanya tiap tahun untuk apa Rukyatul Hilal itu, nah itu ternyata takbirnya itu kenal saya sehingga kemarin saya dimintai tolong untuk membantu pemikiran sehingga kami dengan adanya masjid itu tidak ada surat, luasnya 700 meter, kami berkirim surat kepada wali kota, perihalnya itu lurah. Karena apa? Itu sejarahnya itu mulai tahun 1947 sampai sekarang berganti pimpinan lurah itu tidak mau menerbitkan salinan kutipan tertib, sehingga dengan dasar itu kami sampaikan melalui surat itu direspon dengan wali kota, kemudian kita diundang di bagian pemerintahan. Di situ ada BPN, ada KUA, ada camat, ada lurah, dan para nadir pengurus takbir itu termasuk kami. Kemudian dari solusinya kalau ada masjid yang tidak ada suratnya itu disuruh mengacu kepada kalau tidak salah Kemen ATR BPN 2020 kalau tidak salah. Itu ada lampirannya, itu cukup membuat surat persaksian penguasaan fisik, kemudian ada 2 saksi. Setelah itu diterbitkan baru lurah wajib ini, tadi nggak bawa ininya resepnya saya, lurah wajib menerbitkan surat itu sehingga supaya pelaksanaan proses sertifikasi wakaf itu berjalan sebagaimana mestinya. Jadi kebanyakan seperti itu. Di tempat saya, masjid saya ini kebetulan saya juga takmir, itu juga gitu. Yang mewakafkan ini sudah meninggal semua, sekarang tinggal cicit-cicitnya. Jadi kami kesulitan. Nah, dengan adanya yang solusi dari kabel pemerintahan itu cukup mengacu pada ATR BPN Kemen 16 2020 ada salah itu. Di situ disebutkan. Oleh karenanya nanti cuma ini kadang lurah ini juga masih ragu-ragu. Kemarin di poin 3 itu saya minta diundang lagi supaya BPN KUA ini untuk supaya mengkelirkan, berarti supaya lurah seluruh kemarin Surabaya dan camat itu supaya diundang di Pemkot untuk mensosialisasikan supaya clear, biar kalau masjid yang tidak ada suratnya itu tetap masih diurus dengan mengacu pada Kemen 16 kalau tidak salah ya. Jadi itu bagi nanti mungkin dari Poryai Prostat yang masjidnya tidak ada suratnya bisa pakai itu, siapa mengacu pada itu. Nah, kemudian nanti kami minta dari PJ untuk membantu ini proses yang ke BPN. Jadi itu Pak. Jadi yang di tempat saya ini Pak, saya ini terkendala KUA-nya ini. Saya ini kan setelah rapat ya, takbir, kita acara, kemudian tersusun, itu untuk pengesahan itu masih belum bisa katanya, belum bisa untuk mengesahkan sebagai nadir. Padahal fisiknya ada, gitu, fisiknya ada, cuma suratnya ini, lurah ini kan malah sebenarnya itu persen dari persen itu bisa lihat. Lurah minta harus asli,
lettersinya atau metodenya harus asli. Itu baru dibukakan. Nah ini kami minta dari PJ supaya mengumpulkan lurah dengan wali kota supaya sosialisasi ini supaya di lapangan tidak ada saringan apa itu bentrok gitu. Jadi kami minta seperti itu. Kalau enggak itu dan secara konkret di apa ini dibentuk suatu apa ini musyawarah itu nanti nggak mungkin jalan program ini. Jadi ini saya akan coba juga di tempat saya dan kami minta nanti dari cabang supaya ke Masjid Al-Mabrur ya supaya membantu ya Pak ya. Itu sudah saya buatkan surat dan tinggal ini sekarang dari kami aset Pak, aset itu persyaratan juga. Apakah masjid ini termasuk aset? Nah ini kami juga dari Tampen disuruh bersurat ke bagian itu badan aset itu. Nah jadi sementara ini informasi yang studi kasus yang ada di Masjid Nambangan itu sudah ada respon baik dari kabak pemerintahan, perintah wali kota. Cuma belum disosialisasikan. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz. Pertanyaan saya singkat. Setelah menjadi sertifikat atas nama pengurus besar Nahdlatul Ulama, sertifikat ini memegang siapa? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kula hormati para yai, kula sebagai koordinator lembaga wakaf MIJ. Di sini karena yang diundang ini tampil masjid sesukolilo, saya mohon yai memberi wejangan atau yang lebih pas agar para tamu ini mau mensertifikatkan. Itu yang penting. Kalau masalah ini punyanya apa itu surat masjid ini punyanya asum tapi sudah ada gininya, itu gampang dipetakan. Tapi semuanya itu jalan-jalan sendiri, gak mau melibatkan MIJ itu apa? Gak mau melibatkan MIJ seperti Pak Sikap ini yang melakukan sendiri masjidnya. Itu kan sekretaris saya dilantik, nah sendiri gak percaya ke MIJ. Gak mau melibatkan MIJ. Oleh karena itu MIJ baru melempeng karena apa? Kebanyakan saya ini ke teman-teman itu pemahaman sertifikat ke PBNU itu CE, itu dapat CE itu CE enak ya mungkin bapakku kayak bapakku bikin video wakafno ini dikuasai yang dikuasai NU. Itu saya mohon pemahaman itu yang perlu. Masalah nanti ini fotokopi masukkan ke MIJ semua, nanti saya yang bekerja. Tapi itu loh, saya pada empat tim. Satu Bapak Mustafa itu pengacara di Semolo, Sulistiono di Medan, Pak Sulistiono, Ali Sumari di Menur, saya di ujung timur sana. Titipkan mereka itu nanti dibahas di MIJ. Apalagi pesannya surga MIJ tenang, yang penting berlaku. Karena ya kalau wakaf baru enak, ada objeknya, ada suratnya, ada yang beres. Tapi jangan tahunan ikrarnya 4 tahun yang lalu, sulit juga untuk mematangkan mereka itu. Oleh karena itu saya mohon pada yai untuk memberi jangan kepada takmir masjid untuk memakamkan ke NU. Monggo nanti kalau ada surat-surat yang
mau mukanya sudah terbuka bersedia mau pakai monggo ke Rozi ke saya mau nanti perusahaannya ke saya nanti saya yang akan bekerja ke kapan. Terima kasih gitu mawon. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ini saya kenalkan, ini adalah koordinator lembaga wakaf MBJ. Oke, jadi kalau dengan ada urusan wakaf nanti beliau yang akan ngurusi dan sanggup, tadi sudah sampaikan. Oke, monggo. Lagi sehat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Matur suwun sangat atas waktunya Pak Kiai. Ini saya dari Jangkungan ya. Tadi sudah ditanyakan masalah surat ya. Di masjid saya itu juga suratnya itu sampai sekarang juga belum ada. Sebenarnya kita sudah dari takmir sudah mengurus itu sudah ke kelurahan. Yang waktu dulu itu Ibu Lurah, Ibu Erna itu sudah mencari kreditnya sudah ketemu ya. Itu permasalahannya cuma luas itu adalah di surat di petoknya itu tidak sama dengan realitanya. Saya dengar cerita waktu itu memang waktu wakaf itu ada penambahan. Jadi mungkin itu ya. Nah, setelah itu kita sudah ngurus ketemu itu kebetulan. Ya, alhamdulillah Bu Lurahnya itu pensiun dipercepat, jadi berhenti di situ. Ya, ini sudah saya urus lagi dengan Bu Lurah baru. Ya, itu teman sudah sanggup membantu untuk mencarikan surah petok di kanan kirinya untuk mempermudah untuk mencari di kreditnya. Jadi sudah saya sanggupi, ini masih proses. Tapi harus ada surat kehilangan, harus kita lapor, istilahnya ada iklan ya, kalau tidak salah, ada iklan kan dulu. Nah, dan juga waktu dulu itu harus ada istilahnya dari ahli waris. Nah, semua ahli warisnya harus. Ya kalau setelah kita dari ahli waris sebenarnya itu semua itu nanti sudah nggak ada masalah, memang sudah lama sekali. Kalau dibilang 20 tahun itu sudah dibuatkan surat, itu adalah kalau nggak salah, kalau hanya ini kan cuma teori ya. 20, tapi kendalanya di kelurahan itu beda. Kalau nggak ada surat itu tidak mau untuk mengeluarkan adalah duplikat sertifikat itu. Kemarin juga itu, karena diwanti-wanti tidak bisa Pak Bro ini. Padahal kalau dari Pak Mali itu ya tadi sudah disampaikan 20 tahun nggak ada gugat cukup, ada pernyataan cukup, tapi kenyataannya nggak bisa. Saya juga bantu dari Pak Mali katanya pun dia Pak, tapi kita tidak berani untuk melakukan itu. Maksud saya untuk mudah itu Pak, kalau memang itu dari bawah, kalau naik itu susah ya. Harusnya dari atas ada surat itu, dari bawah mungkin itu akan lebih mudah. Yang penting kita, maksud saya itu jangan istilahnya ya kita tujuannya baik langsung nanti diwakaf di PBNU ya. Tapi kita pikirkan surat dulu lah itu. Kalau sudah ada suratnya dulu, kita itu untuk mengurus suratnya saja susah. Apalagi harus dengan itu. Apalagi orang yang buat pembantu itu ya orang-orang lama kan. Itu enak tadi sudah si tadi Pak dari ketua wakaf nah, ternyata benar seperti itu. Saya wakaf itu bukan untuk di PBNU, kita wakaf itu di kampung sini. Nah itu yang masalahnya. Rata-rata sertanya itu hanya hampir sama. Di Gebang Putih kan juga seperti itu, tempat saya seperti itu. Ya, itulah masalah. Maksud saya kita tekankan dulu masalah surat.
Jadi nanti kalau surat itu sudah, mungkin kalau pertama ya mungkin nanti takmir ya. Nah setelah itu nanti untuk masalah nanti baru kita daftarkan ke PBNU ini adalah ini adalah Amaliana adalah NU. Nah, jadi mungkin itu untuk memudahkan dari pengurus zakat di ranting. Tapi kalau langsung kita dikasih, oh ini nanti atas nama ini jelas nanti akan ramai istilahnya. Dari uji tadi yang kalau ini nggak usah ngapo pakai soro-soro. Nah, itu. Mungkin itu yang penting. Terima kasih. Mungkin mau pencerahan supaya dari masjid-masjid yang belum ada surat itu bisa terbit surat. Saya itu yang lebih penting karena kalau nggak punya surat kita melangkah ke atas pun akan tidak bisa. Itulah gimana ya tadi kalau ada surat dari atas ke bawah mungkin akan sendikor dawuh ada tahan dikuatkan. Tapi kalau kita yang naik susah. Sudah saya alami mungkin sudah hampir 2 tahun. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak cukup ini dulu ya. Nanti setelah itu nambah ya. Yang pertama, yang sangat esensi, yang sangat mendasar sekali. Awal sudah, ngapunten saya sudah menyampaikan, kenapa kok kudu wakaf neng NU, kudu wakaf neng NU, aman Pak. Satu aman, apalagi kalau Ahmadiyah Ubudiyah Panjenengan itu adalah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Nek wis neng NU tidak akan mungkin ngapunten nantinya meskipun panjenengan ngapunten dipuntut oleh Allah sudah berikutnya sampai meninggalkan sesuatu yang aman. Aset tidak akan mungkin jadi rebutan. Kalau itu nadirnya perorangan masih mungkin, masih mungkin. Misalkan nadirnya itu ada 3 atau 4 ngapunten perorangan. Ketika ini adalah meninggal, penggantian nadir sampai bermasalah juga. Tapi NU lembaga tidak akan mungkin mati kan Pak. Satu. Yang kedua, tadi itu adalah diungkapkan nek wis dadi sertifikat. Sertifikatnya kami insya Allah kurang lebih 100 sudah sertifikat wakaf NU. Ngapunten misalnya di Masjid Baitur Rahim, sudah jadi sertifikat wakaf perkumpulan Nahdlatul Ulama yang berkedudukan di Jakarta. Sertifikat wakaf sing asli ini itu di wakaf aneh sing itu. Artinya yang mereka datangnya sendiri. Kami cuma dikasih apa? Kopinya. Kopi itu yang kami susun. Kopinya itu yang kami bikin untuk administrasi, kami data. Insya Allah itu, insya Allah nanti ada plakat. Ada plakat bahwa ini adalah nomor sertifikat dan sebagainya. Itu adalah nanti kami coba untuk melakukan semacam itu. Yang dulu sudah, cuman sekedar tulisan mawon ditempelkan bahwa ini sudah ada sertifikat wakaf NU nomor sekian dan sekian. Nah, 2 hal ini panjenengan insya Allah meskipun panjenengan yang sebagai pendiri di masjid ini sampai meninggalkan sudah nggak susah. Tapi kalau tidak demikian maka nggak benar. Sambil contoh. Ini contoh yang nyata. Di tempat saya sendiri ada masjid namanya masjid yang sangat besar sekali. Apa masjid itu adalah masjid